yes, yes. Tunggu berdikari, yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua pada hari ini. Luar biasa banget saya hadir di sini di tengah para seniman yang luar biasa. Saya merasa sangat kecil banget dibanding dengan saudara-saudara seniman saya baik dari Yogyakarta maupun dari Surabaya. Benar-benar luar biasa sekali kehadiran Bapak Ibu seniman yang ada di sini dan para golfer. Saya harap untuk sedikit meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di sini. Bapak silakan untuk meluangkan waktu untuk duduk di depan sini. Tentunya ini merupakan kebahagiaan bagi kami semua. Tim dari Ratu Adil yang saat ini akan hadir di sini mempersembahkan semua karya-karyanya perjalanan spiritual dia dari mulai kecil. Saya tahu banget waktu dia kecil dan perjalanan luar biasa dari mulai menjadi guru dari seni lukis. Itu hanya sekedar melatih anak-anak dan berjalan tiba-tiba dia bisa berhenti total pada waktu itu. Luar biasa sekali. Itu rupanya ada suatu rasa ingin lari dari dunia ini yang katanya kalau seniman benar gak? Dunia seniman ini agak bikin orang kayaknya aku kalau ini benar-benar bisa hidup nyaman enggak ya? Itu yang luar biasa yang ditakuti dari Ratu waktu itu. Dan dia berhenti pada waktu itu dengan luar biasa. Dia berhenti dan itu pada waktu dia berhenti adalah dia berada di mancanegara. Dia di sana merasa harus meninggalkan dunia ini, tapi rasa jiwa seninya tidak bisa. Rasa jiwa seninya memberontak, terus memberontak hingga 2 tahun kemudian bahkan dia harus melepaskan semua yang membatasi dunia seninya dan kembali ke dunia seni. Luar biasa, tepuk tangan untuk dunia seni kita. Dan kita akan senang sekali. Mudah-mudahan kehadiran kami di sini ini menjadikan awal yang luar biasa. Mungkin saya ada sedikit ungkapan dari sedikit cerita yang perlu untuk sedikit ya, ini bukan hayalan tapi hanya cerita aja. Sebenarnya Ratu Adil ini bukan akan harusnya pamerannya justru di sana. Jadi di sana di Afghanistan dan ada 2 negara bagian yang juga meminta dia untuk pameran di sana. Tapi rasa nasionalisnya yang membuat dia harus kembali ke Indonesia dulu. Saya tidak akan pameran di manca sebelum saya mengambilnya dari Indonesia sendiri. Itulah rasa luar biasa dari seorang seniman yang kadang-kadang kita sendiri mungkin sebenarnya saya sendiri mungkin juga banyak yang kehilangan yaitu kalau aku bilang Tunggu berdikari, yes, yes, yes. Tunggu berdikari, yes, yes, yes.
yes, yes. Cosmo berdikari, yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Saya sedikit banyak ingin memberi catatan perjalanan artistik saudari kita Mbak Tata ini yang tadi disebutkan oleh ayahanda, yang namanya sebetulnya sangat panjang sekali, tapi biasa dipanggil dengan Ratu Adil. Sebetulnya kalau di sini banyak rekan-rekan wartawan, saya sendiri sebetulnya profesi saya juga wartawan, karena saya sekitar 7 tahun yang lalu, kebetulan saya terakhir 10 tahun terakhir saya di televisi. Sejak 7 tahun yang lalu saya menayangkan Mbak Tata ini di televisi lokal Jogja, namanya RPTV, yang sekarang bergabung dengan Kompas TV. Untuk lokalnya kita memakai nama RPTV. 7 tahun yang lalu Mbak Tata sudah saya wawancara di RPTV. Beliau waktu itu saya tanya tentang perjalanan seni rupanya dia. Waktu itu dia belum berangkat ke Amerika, dan waktu itu putranya masih 1. Sekarang ini Mbak Tata putranya sudah ada 4 dan 2 lahir di Amerika. Jadi Mbak Tata kurang lebih 6 tahun atau 7 tahun, 6 sampai 7 tahun belakangan ini memang tinggal di Texas, Amerika. Dan Mbak Tata ini sudah melakukan permenungan spiritual, permenungan artistik yang sudah sejak lama memang ditancapkan oleh ayahanda beliau, yaitu Pak Wahyu Tama yang berada di sana. Jadi sebetulnya pameran kali ini adalah reposisi dari kenyataan yang kemarin terpaksa menimpa teman-teman seniman, bahwa teman-teman seniman kemarin banyak dikritik terlalu profan. Padahal sebetulnya kesenian itu adalah spiritual. Jadi kita lihat di sana ada lukisan Borobudur. Di sana kita tahu kalau Anda berkesempatan datang ke Borobudur, ada banyak arca yang kepalanya hilang. Dan saya pernah datang ke Amerika Serikat juga kebetulan, di Cleveland Museum of Art, yaitu di Ohio. Ternyata kepala Borobudur itu ada di sana, ada banyak jumlahnya, dan dimasukkan ke dalam sebuah kaca. Waktu itu saya bakalan cetak, jadi ketika itu saya memotret kepala Borobudur itu, tapi tidak jadi karena memang dilindungi oleh kaca, pelindung kaca yang saya tidak tahu sistemnya seperti apa, kemudian tidak jadi. Jadi saya laporkan di media cetak itu, terpaksa kita memakai foto. Sebetulnya yang ingin saya tekankan bahwa kita semuanya, mulai dari Bukit Darmo ini, karena saya dengar di sini juga adalah rawa-rawa yang ternyata itu juga sangat kental sekali sebetulnya nilai magisnya. Dan ini mungkin keluarganya bapak ini mungkin tidak kuat kalau ya, dan ternyata yang kuat malah beliaunya. Artinya sangat di sini itu sangat kuat sekali, karena memang Majapahit ada di Jawa Timur, dan kita tahu Majapahit sampai kemana-mana di mancanegara. Jadi kita sengaja datang di Jogja memang ingin mengambil aura dari sini, dan dipercaya atau tidak, disadari atau tidak, kemarin ketika rapat di sana pun kita juga mengalami proses spiritual yang sebetulnya kalau bagi kita sudah biasa. Jadi adiknya Mbak Tata ini Mbak cerita, dia kemasukan roh yang ada di sini, dan kita tanya siapa roh yang ada di sini. Jadi bahwa saya ingin pada teman-teman, terutama teman-teman seniman yang tentunya nanti akan berkolaborasi juga dengan pengusaha, bahwa
kesenian itu adalah spiritual dan itu jangan kita lupakan. Tolong kedepannya nanti yang kemarin-kemarin kita lupakan, di era kontemporer kemarin itu yang kita terlalu profan. Tolong nanti kedepannya kita nanti kembali lagi ke spiritual. Apapun spiritual Anda, tapi itulah kenyataan yang harus kita kembangkan dari Bukit Barong ini. Saya kira sekilas yang ingin saya sampaikan seperti itu. Memang dalam kuratorial saya sebut Mbak Tata telah melakukan diplomasi kebudayaan karena memang dia secara privatisasional, secara pribadi tidak sebagai diplomat tentu saja, dia melakukan pembudayaan adiluhung Jawa di mancanegara. Karena setelah ini beliau juga akan melakukan roadshow pameran di luar negeri. Saya kira seperti itu, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tokoh berdikari, yes, yes, yes. Tokoh berdikari, yes, yes. Topeng dipakai oleh orang-orang masyarakat kita mulai zaman kerajaan sebelum prasejarah kita sampai sekarang. Bagaimana topeng kematian, bagaimana topeng tari-tarian, bagaimana topeng peradaban. Nah, Mbak Tata mungkin akan melakukan simbolisasi yang lain terhadap karya-karyanya. Apakah Indonesia memiliki topeng-topeng yang tidak indah di dalam proses imajinasinya dia? Apakah Mbak Tata juga akan melakukan sebuah diplomasi kebudayaan yang sekarang ini orang sudah takut menampakkan dirinya terhadap prinsip-prinsip berkesenian? Saya melihat bahwa kita krisis identitas itu semakin muncul setiap saat. Degradasi moral, degradasi kebudayaan, sekaligus degradasi pikiran-pikiran kita yang sampai sekarang ini orang menganggap kita menjadi lupa pada kebudayaan itu. Mbak Tata tidak seperti itu. Mbak Tata ingin mengembalikan estetika leluhurnya, walaupun itu folklore, walaupun itu dianggap orang itu ada cerita dongeng yang tidak tahu kebenarannya. Tapi kami pikir itu, mari kita gali sedalam mungkin. Apakah betul? Kenapa Indonesia menjadi primadona negara-negara asing? Sekarang kenapa kita kalau download sama upload lebih lama upload daripada download? Berarti Indonesia memang didesain oleh dunia itu untuk menjadi pasar. Nah, Mbak Tata coba merubah itu, kita akan menjadi produsen kebudayaan. Bagaimana kita akan mengupload semua karya-karya kebudayaan itu, melakukan revitalisasi, bahkan melakukan kalau kita pinjam sedikit, kebudayaan kita harus kita restorasi, kita rubah sedemikian rupa sehingga menjadi indah dan menjadi bagian daripada kita. Mungkin yang saya tangkap dari karya Mbak Tata sebagai diplomasi dan negosiasi kebudayaan secara internasional ini sudah sangat tepat. Bahwa mungkin secara teknik, secara visual dia telah melakukan sebuah penyederhanaan, bukan karena memang sederhana, penyederhanaan begitu, agar orang bisa merasakan bahwa karya itu adalah sangat sederhana, karena itu adalah bagian kita. Ketulusan, kesederhanaan adalah ciri khas dari kebudayaan kita. Terima kasih dan selamat buat Mbak Tata. Semoga pameran menjadi inspirasi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Topeng semuanya.